alaihi wasallam. Salasun, ada tiga. Man, barang siapa, kunna, ada, fihi, di dalamnya, fihi, di dalamnya, adalla, maka menaungi, adalla, maka menaungi, hu, kepadanya, hu, kepadanya, Allahu Allah, Allahu Allah, tahta arsyihi, tahta, di bawah, arsyihi, arsyinya. Rasul menyampaikan, barang siapa ada tiga hal, tiga perkara, tiga perbuatan yang diamalkan, yang dilakukan, maka dia akan dapat naungan Allah. Tahta arsyihi, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, spesial, yang enggak Allah akan berikan kepada yang lain. Yauma, yauma, pada hari, la, tidak ada, zillah, naungan. Saat itu udah enggak ada naungan, enggak ada tempat perlindungan, illa zilluh, illa, kecuali zilluhu, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah enggak ada, mau bersembunyi di mana, mau lari kemana, nggak ada tempat perlindungan, nggak ada tempat yang bisa memberikan keamanan. Tapi orang yang melakukan tiga hal ini dapat naungan Allah, dapat jaminan Allah, dapat penjagaan Allah. Contoh begini ya anak-anakku, ketika huru hara ada apa, orang yang menyerbu ya di kampung kita, setelah itu tiba-tiba ada seorang yang menyiapkan rumahnya untuk tempat kita bersembunyi, yang lain dikejar, yang lain nggak bisa, boleh masuk kecuali hanya 5 orang, Hisham, Umar, Nofal, Marizki, Matolib, yang lain nggak bisa. Nah, kenapa? Yang 5 ini ternyata saudara yang punya rumah itu di dunia ada udah enak, nyaman, yang lain lari ke sana kemari, atau banjir, yang lain berenang ke lautan. Namun ternyata ada beberapa orang yang boleh naik ke kapal. Nah, bayangkan di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, nggak ada lagi tempat perlindungan, nggak ada rumah, nggak ada istana, nggak ada apa yang bisa untuk tempat berlindung, tapi Allah berikan jaminan sambil dicolokin kan, diangkat aja. Allah berikan perlindungan dan jaminan keamanan. Amalannya apa? Yaitu di sini disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, isbagul wudu'i. Isbagul wudu'i. Isbag yaitu selalu menjaga, al wudu'i, wudu. Orang yang selalu menjaga wudunya, melakukan, memperbarui wudunya, alal makari, ala, atas al makari, al makari, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kira-kira gimana anak-anak ketika saat wudu tapi malas wudunya? Biasanya waktunya apa? Malas itu. Coba. Saat tidur, bangun mau wudu malas. Nah, orang-orang yang begitu bangun langsung wudu, batal juga wudu.
Tidak hanya untuk saat sholat, tidak membaca Al-Quran wudhunya, tapi dia jaga benar, batal wudhu bangun dari peraduan tidurnya, dia menjaga wudhu. Dan itu Abi insya Allah amalkan. Dan ini sudah Abi sering sampaikan kepada anak-anak semuanya. Di antara sunnah Rasulullah adalah menjaga wudhu. Berapa sunnah Rasulullah yang Abi sering terus instruksikan kepada anak-anak? Apa saja? Pertama, sholat berjamaah. Kedua, menjaga. Ketiga, duha. Keempat, tahajud. Kelima, istighfar. Enam, membaca Al-Quran. Ketujuh, baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedelapan, Abi 10 itu semua tulis. 8, walaupun nggak bisa pada manusia, dengan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, ada burung, ada mungke, ada ikan. 9, suruk. Dalam keadaan bagaimanapun kalian jangan pernah tinggalkan suruk, nggak keluar dari masjid sudah suruk. Kemudian yang 10, iya, menebarkan salam. Ketemu temannya jangan ngomong dulu, jangan ngobrol dulu sebelum mengucapkan salam. Afsus salam, udkhulul jannata bisalam. Afsus salam, tebarkan salam. Ya, pertama tadi menjaga dalam keadaan bagaimanapun. Awas, 10 sunnah Rasulullah harus hafal. Urut, ulangi lagi. Apa pertama tadi? Sholat kedua, menjaga wudhu. Ketiga, sholat duha. Keempat, tahajud. 5, urutin biar sama semuanya, nggak ada beda antara satu dengan lain. Nanti ulang lagi. Pertama apa tadi? Sholat berjamaah. Kedua, menjaga wudhu. Ketiga, sholat suruk dulu, suruk. Sholat subuh. Keempat, duha. Kelima, tahajud. Keenam, membaca Al-Quran. Karena anak-anak penghafal Quran pasti ini kebaca, pasti ini dilakukan. Ini bagi mereka yang enggak menghafal Quran, tentunya mereka amat sangat sulit, kecuali dapat taufik hidayah Allah baru bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Karena ada orang yang 24 jam tangannya enggak menjamah Al-Quran, mulutnya enggak melantunkan Al-Quran. Tapi bagi penghafal Quran ini hal yang sudah biasa. Keberapa? Ketujuh, istighfar sudah belum? Istighfar. Kedelapan, setelah istighfar pokoknya sholawat. Kesembilan, bersedekah. 10, tebarkan salam, silaturahim. Tambahin satu lagi, tidak meninggalkan qobliyah dan ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau selalu menjaga qobliyah dan ba'diyah. Ini harus kita amalkan di setiap saat, setiap waktu di bina rumah. 11 amalan adalah amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka kelak akan bersanding dengan aku dalam surganya. Allahu Akbar. Baik, sanggup mengamalkan? Sanggup mengamalkan? Sanggup mengamalkan? Alhamdulillah. Ini sepertinya anak-anak 10 ini sudah semuanya. Karena kalau gak jamaah, Abi takzir kan, berdiri.
nggak duha juga takzir, nggak tahajud takzir. Nanti kalian di masyarakat sudah rumah tangga keluarga, yang mentakzir kalian bukan abi lagi, tapi apa? Kalian sendiri nanti. Ya Allah, hamba nggak tahajud, hamba mohon ampun kepadamu ya Rabb. Dosa apa yang sehingga engkau tidak membangunkan hamba ini ya Rabb? Langsung muhasabah, introspeksi diri, keluarkan sedekah. Boleh jadi itu karena dosa kesalahan kita sehingga kita nggak bangun tahajud. Paham? Kenapa saya malas ya Rabb? Malas murojaah seperti ini. Segera introspeksi diri. Mungkin ada kata-kata yang dusta, yang bohong, atau sering gosok. Itu membuat kemudian kita hilang hafalan kita, malas bangun malam kita, karena kita sering menyakiti hamba-hamba Allah. Ini bisa menyebabkan Allah nggak berikan kenikmatan ibadah lagi. Paham anak-anakku? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyu wadan al masyu, berjalan. Ilal masajid, ila kepada, ila ke, ila menuju al masajid, masjid, fi dzulami, di waktu gelap. Allahu Akbar. Inilah amalan kedua yang seseorang mengamalkan ini akan dapat naungan Allah, jaminan Allah, keamanan dari Allah. Dan hadis yang lain tuh ada hadisnya. Basyiril masain, kata Rasulullah, kabarkan gembira kepada mereka, orang-orang yang berjalan ilal masajid fid dulam, yaitu ketika melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya ke masjid dalam waktu fid dulam, dalam keadaan gelap gulita. Sebelum subuh dia sudah datang ke masjid, ke musola. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku, kenapa anak-anak terus Abi sampaikan kalau nggak jamaah takzir seperti itu tuh berdiri? Karena melatih kalian, mentarbiyah kalian. Baiklah di masyarakat kalian, ya sudah berumah tangga, keluarga, kalian akan menjadi figur, qudwah, uswah, teladan. Bukan hanya untuk masyarakat, minimal lah untuk keluarga. Gimana bisa kalian menyuruh, memerintahkan orang lain sementara kalian sudah tidak melakukan apa yang kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Udah beli baterai belum ayat kemarin ya? Baterai ini sudah beli belum? Baterai untuk ini. Baterainya mau habis, mic-nya. Baik, lanjut. Amalan yang ketiga. Wa it'amul ja'i wadan. Wadan. It'amu, memberikan makan, al-ja'i, al-ja'i itu orang yang lapar. Urwa meriwayatkan dua hadis al-Asbahani, al-Asbahani, yaitu Al-Asbahani an Jabir, dari sahabat Jabir. Jadi amalan apa tadi? Yang ketiganya? Amalan apa yang ketiganya? Memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus. Dalam surah Al-Balad ada apa ayatnya? Au it'amu di mas'ubah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah, yaitu memberikan makan. Ternyata walaupun hanya seteguk air, sesuap nasi yang kita niatkan benar untuk menolong, membantu teman kita, sahabat kita, tetangga kita, maka akan mendatangkan naungan Allah yang
Pada hari itu nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah semata. Allahu Akbar. Baik. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu ada tiga. Salasu da'awatin, tiga doa. Salasu da'awatin, ada tiga doa mustajabatun, yang mustajab. Mustajabatun, yang mustajab. Ada doa yang gak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa siapa itu? Al-awwal, yang pertama, da'watus shaim. Da'watus shaimi, yaitu doa orang yang puasa. Lagi puasa ini, doanya mustajab. Puasa Senin, puasa Khamis, apalagi puasa bulan Ramadan. Wa da'watul musafiri, wa dan da'watu doanya al musafiri, orang yang sedang bepergian, yang sedang safar. Safarnya tentunya dalam kebaikan, bukan dalam keadaan maksiat. Mau nonton konser, mau nonton dangdut gitu kan? Enggak masuk nominasi itu. Musafir dalam rangka dalam ketaatan kepada Allah, mencari ilmu. Contoh, anak-anak ini pergi dari rumah kemudian berangkat ke Bina Umah. Tak doa orang tua, naik pesawat, naik kapal laut kayak Tolib berapa hari perjalanan dari NTT ke sini kemarin? 4 hari 3 malam naik kapal. 4 hari 3 malam Tolib NTT, coba bayangin. Itu selama perjalanan dari Tolib, itu kalau Tolib berdoa itu langsung diijabah oleh Allah. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Makanya di antara doa yang sering dilalaikan, atau mungkin orang itu enggak mengetahui bahwa di antara keutamaan kemustajaban dalam meminta atau berdoa kepada Allah adalah di antara salah satunya apa? Doa orang yang sedang bepergian, apalagi perginya menuntut ilmu, pergi ziarah, pergi silaturahim. Allahu Akbar, ya, mustajab. Kemudian yang ketiga, wada'watul madlum, wada'watul madlum, dan da'watu doa al-madlumi, orang yang teraniaya atau didolimi. Hati-hati nih. Contoh misalnya Farhan, ya, menyakiti Randi. Mana Randi? Nggak kelihatan Randi. Ada Randi, menyakiti Randi. Dengan cara apa menyakitinya? Ngambil sesuatu milik Randi, kemudian Randi langsung mengangkat kedua tangannya, ya Allah, yang mengambil sendal saya, ya Allah, mudah-mudahan kakinya langsung kesandung, jatuh. Itu boleh jadi karena doa orang yang terdolimi tadi. Ada orang yang kecurian motor misalnya, Umar punya motor di rumah, diambil pencuri, langsung Umar berdoa, ambil air wudhu, kemudian sholat sunat hajat, ya Allah yang mengambil motor saya, ya Rabb, memberikan kecelakaan di jalan. Benar, tidak lama kemudian mendengar berita ada kecelakaan kendaraan, tabrak angkot. Ternyata apa? Motornya adalah motor milik Umar yang dicurinya. Tuh, mustajab, orang yang didolimi, teraniaya, atau orang yang difitnah. Pokoknya doa orang-orang yang tersakiti amat sangat mustajab. Rawa meriwayatkan buah hadis Aqili an Abi Hurairah, dari sahabat Aqil, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik ya, 3 hadis ini mudah-mudahan mampu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap
ayat, setiap hadis yang insya Allah ini akan membimbing kita, menuntun kita, sehingga dalam setiap aktivitas kita insya Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan, praktekkan, karena ilmu tidak hanya sebagai teori saja. Nah, kalau tahu ilmu yang manfaat adalah ilmu yang kita sudah tahu, lalu kita praktekkan, kita amalkan. Itulah ilmu yang manfaat. Jangan pernah kita bisa mendapatkan manfaat ilmu itu kalau kita tahu lalu tidak kita lakukan, maka sia-sia. Jangan pernah kita bisa mendapatkan ilmu yang lain sebelum ilmu itu bisa kita amalkan. Ayo, tajwidnya mulai.